Pada video ini, kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip biolistrik pada tubuh manusia sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah energi yang dimiliki oleh jaringan biologi dan bersumber dari ATP adenosine trifosfat, di mana ATP yang dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Di dalam biolistrik ada beberapa prinsip yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu diantaranya 1. Hukum dalam biolistrik 2. Potensial listrik sel 3. Depolarisasi dan potensial 4. Transmigrasi sinyal dan biolistrik atau TSB 5. Aktivitas biolistrik pada otot 6. Fungsi jantung dan yang terakhir penerapan dalam kesehatan. Nah, pertama kita akan membahas hukum biolistrik. Pada materi pertama, ada dua hukum biolistrik yaitu hukum Ohm dan Joule. Hukum Ohm merupakan perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus mendekati dan berbanding terbalik dan hambatan dari konduktor. Sedangkan hukum Joule merupakan arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan dalam waktu tertentu yang akan menimbulkan panas. Selanjutnya, macam gelombang listrik. Terdapat 3 macam gelombang listrik yang terdiri dari arus bolak-balik atau sinusoidal arus setengah gelombang. Dan yang terakhir arus searah penuh tapi masih mengandung riplah atau desir. Potensial listrik sel. Potensial listrik sel adalah energi potensial listrik persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik antara katoda dan anoda dalam suatu sel listrik. Depolarisasi dan potensial. Depolarisasi dan potensial aksi adalah dua proses kunci dalam sistem saraf dan otot yang memungkinkan transmisi sinyal dan respons terhadap rangsangan. Kelistrikan pada tubuh. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Salah satu contoh kelistrikan dalam tubuh adalah perjalanan impuls saraf menuju ke efektor atau otot sangat cepat karena proses kelistrikan pada sel saraf. Proses kelistrikan pada sel saraf ketika neurotransmitter terlepas dari sel saraf yang lain. Maka kelistrikan pada sel saraf yang mana impuls atau rangsangan akan lanjut pada sel saraf yang selanjutnya. Kemudian neurotransmitter akan mengakibatkan muatan listrik positif dan Na+ untuk masuk ke sel saraf. Selanjutnya, transmisi sinyal biolistrik, aktivitas biolistrik pada otot, dan fungsi jantung. Transmisi sinyal biolistrik adalah sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel-sel yang mudah tereksitasi, seperti sel saraf, jantung, dan otot. Aktivitas biolistrik pada otot adalah fenomena kelistrikan yang terjadi di dalam sel otot, yang berfungsi untuk mengatur kontraksi otot. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah, menjaga sirkulasi darah, mengatur tekanan darah, dan menjaga keseimbangan cairan dan suhu tubuh. Isyarat magnet jantung dan otak. Yang pertama adalah jantung. Medan magnet di sekitar jantung disebabkan adanya arus listrik jantung yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Besar medan magnet di sekitar jantung adalah 5 kali 10 pangkat min 11 Tesla. Untuk mengukur kemagnetan jantung menggunakan alat yang disebut magnetokardiografi. Selanjutnya adalah otak. Di dalam otak terdiri dari sistem saraf otonom dan sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom mengatur organ dalam tubuh secara tidak sadar atau tanpa dikendalikan. Sedangkan sistem saraf pusat terdiri dari otak medula spinalis dan saraf perifer. Di dalam perifer terdapat aferin dan efferens. Aferin berguna ketika terkena panas mengirim pesan ke otak dan medula spinalis untuk dihubungkan ke otot agar bergerak. Sedangkan efferens berguna untuk gerak refleks. Kemudian, yang mengatur kelistrikan di dalam otak adalah neuron. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung milir, schwann nodus ranvier, dan terakhir terminal akson. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu penerapan dalam kesehatan. Diagnosis. Diagnosis medis disingkat DX atau DS
adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh klien sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Diagnosis dilakukan untuk menjelaskan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh seorang pasien. Penyembuhan penggunaan listrik dalam pengobatan. Adapun contoh penerapan listrik dalam pengobatan yakni pembuluh darah dapat ditutup menggunakan electrocauter. Beberapa pemotongan dapat dilakukan dengan bantuan listrik. Stimulasi listrik otot yang rusak menggunakan elektroterapi. Terapi shock listrik dalam bidang psikiatri. Defibrilasi. Selimut listrik untuk kehangatan atau mengobati hipotermia. Baik, sekian dari kami mengenai pembahasan tentang prinsip-prinsip dualistrik pada tubuh manusia sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan. Terima kasih telah menontonnya.